Ini teman-teman, inilah yang baru ditanam ya teman-teman. Ini kemarin kita tanam. Sekarang cuaca lagi panas, sudah 4 hari ini panas. Tapi dengan metode ini alhamdulillah biasanya 80% dia hidup. Soalnya kalau ditutup kayak gini dia akan air dari tanah itu akan menguap ke dalam tutup ini ya, tutup minuman ini. Dan dia akan menyiram nilamnya teman-teman gitu. Dan beginilah caranya kalau di musim panas atau lokasinya tidak ada tempat tidurnya. Biasanya kan nilam itu tidak bisa langsung kontak dengan matahari kalau baru ditanam. Soalnya dia akan cepat layu dan mati. Tapi dengan cara ini itu makanya saya biarkan rumput ini. Biar kadar air itu masih ada di dalam tanah ya teman-teman. Soalnya kalau sudah tandus kayak gini, dia bakalan kering kerontang ya teman-teman. Jadi kalau ada rumput ini masih menyimpan air sedikit ya. Jadi pas kita menanamnya sebelum kita tutup, kita kayak gini kan, apa ini namanya, kalau di sini namanya tajak. Nah, jadi tanah nggak terlalu kering. Nah gini, masih rada-rada basah ya teman-teman. Kalau terlalu kering dia akan ya 80% dia akan bisa mati ya teman-teman nilamnya. Dan inilah penampakannya. Ini umur 1 hari sudah kita tanam ya. Ya biasanya kalau kayak gini cara penanamannya kurang lebih 2 minggu kita akan buka ya teman-teman. Soalnya dia sudah ada was urat nih. Akar. Sudah berakar ya teman-teman. Kalau sudah berakar dia alhamdulillah sudah pastikan 80% dia akan hidup. Biarpun di cuaca panas. Nah inilah dia teman-teman, umur 1 hari baru kita tanam. Dan mana tahu ada juga yang pengen bertanya kayak gimana bang jaraknya atau gimana. Besok-besok kita akan bikin video selanjutnya. Dan mengenai perawatannya sampai umur 5 bulan atau 6 bulan ya teman-teman. Tapi kalau di lahan datar ini biasanya 5 bulan sudah bisa siap panen ya teman-teman. Soalnya dia kalau udah besar dia membutuhkan matahari pagi sampai sore. Oke teman-teman. Dan apa-apa saja pupuknya yang harus dibikin. Oke. Ini awas. Terlalu ada. Ini lahan kita teman-teman, lumayan semak tapi ini sengaja dibiarkan karena sekarang lagi musim kemarau. Jadi ini inisiatif kita biar air itu masih ada di tumbuhannya. Logikanya kan kayak gitu, kalau tumbuhan masih hidup berarti air masih ada disimpan di dalam tanah. Tapi kalau sudah tandus dia akan bakalan kosong dan masuk ke dalam tanah ya teman-teman kalau kering. Atur tampang dulu. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen melihat apa ya bibitnya, ini sengaja kita tinggalin. Kalau habis nanti biar kita nggak beli ya teman-teman. Ini bibitnya ini umur 4 bulanan ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, ini bukan nilam yang apa ya, maksudnya tanam dari kecil ya. Ini namanya, ini nilam ini tunas ya teman-teman, tunas. Maksudnya dia kalau sudah dipangkas itu ditinggalin dikit batang sama cabang-cabangnya dia tumbuh lagi sekitar 4 bulanan kayak ginilah. Jadi lumayan tanpa harus membeli beli bibit. Nah beginilah penampakan dalamnya teman-teman. Nah ini kalau dilihat dari batangnya bersih, dia penyakitnya tidak ada ya teman-teman. Tapi kalau seandainya daunnya ini ada yang bolong-bolong, ini dikarenakan hamanya ya teman-teman. Harus perlu disemprot juga. Soalnya kayak belalang itu bisa juga ini dia makan. Nah, inilah dia teman-teman. Ini umurnya sekitar 4 bulanan ya teman-teman. Nah, daripada kita beli bibit, soalnya sekarang bibit itu harganya lumayan fantastis ya teman-teman. Satu batang bibit ini kayak gini ya teman-teman. Satu batang kayak gini. Harganya di sini berkisar 300 sampai 400 rupiah ya per batang. Kalau 1000 batang yaitu 400.000 rupiah. Jadi kita cepat kaya ya kalau banyak tahu apanya bibitnya. Oke teman-teman. Nah, lihat kan penampakannya. Nah, ini sudah ditanam kemarin ya. Nah, umurnya sekitar 2 minggu itu biasanya sudah hidup ya, 80% biasanya sudah hidup kalau umur 2 minggu. Dan
Kalau teman-teman mana tahu ada yang berkebun nilam atau pemula, kalau membuka tutupnya ini usahakan jangan sampai, maksudnya usahakan jangan di pagi hari ya teman-teman. Kalau cuaca panas, usahakan sore hari. Umpamanya kalau umurnya 14 hari, hari ke-13 itu, hari ke-13. Kalau kayak gini ya, saya bikin hari ke-13 itu sudah saya semprot. Dan hari 14-nya saya buka, tapi bukan di pagi hari ya teman-teman. Nah ini kan aman nih disemprot. Aman kan disemprot kayak gini. Dia nggak bakalan kena pakai pestisida ya, pakai racun. Dan kita tidak perlu lagi menazak kayak gini. Oke teman-teman. Dan pas ketika membukanya ya teman-teman, usahakan ini dibukanya jangan di siang hari atau di pagi hari. Karena di pagi hari nanti dia akan menjelang siang, kalau panas itu dia akan mati ya. Maksudnya, soalnya kalau lantaran ditutup ini kan dia belum penuh seutuhnya, hidup ya teman-teman. Dia masih layu ya gitu. Cuman akarnya sudah ada di dalam. Apalagi musim kemarau kayak gini. Jadi pas dibukanya itu bagusan di sore hari ya teman-teman. Jam 6 kalau enggak setengah 6 buka dan dia langsung matahari terbenam. Jadi dia dalam satu malam itu bisa dia hidup dengan bagus. Oke teman-teman. Nah beginilah penampakannya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang mau bertanya masalah cara penanamannya, silahkan ditanyakan, atau apa saja masalah mengenai tata cara berkebun nilam ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab dan kita akan beri solusi apabila ada yang terkendala gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman cerita berkebun tentang kita. Soalnya ya saya di awal tadi sudah katakan kita ini mekanik, cuman daripada kadang nggak ada kerja, mendingan kita bikin tabungan. Inilah tabungannya teman-teman, berkebun atau bertani. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman dari saya. Salam Obeng Tumpul.